Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari kitab Kejadian pasal 46 ayat 3 dan 4. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah jangan takut, Tuhan menyertai. Jangan takut, Tuhan menyertai. Cerita tentang Yakub atau Israel menarik untuk kita simak dan cermati bersama. Yakub atau Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya, karena Yusuf lahir di masa tuanya. Akibatnya anak-anaknya yang lain merasa benci kepada Yusuf karena cemburu. Lalu saudara-saudara Yusuf berencana dan kemudian melaksanakan niat mereka itu dengan menjual Yusuf kepada orang Ismail, saudagar Midian, seharga 20 sikal perak. Dan Yusuf dibawa ke Mesir. Lalu kemudian dia dijual lagi kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Singkat cerita, kalau kita perhatikan bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf, pada akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dan ayat yang kita baca tadi adalah ketika Allah berfirman kepada Israel agar ia berangkat menuju Mesir, berjumpa dengan anak yang dikasihinya. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan hari ini? Yang pertama, pekalah mendengar panggilan Tuhan dan taatilah. Pekalah mendengar panggilan Tuhan dan taatilah. Dalam hidup keseharian kita, Tuhan memanggil kita melalui beragam cara. Kalau dalam teks ini tadi, dengan jelas lalu firman-Nya, Allah berfirman, Akulah Allah, Allah ayahmu, jangan takut, pergilah ke Mesir. Tuhan memanggil Israel atau Yakub. Dalam hidup keseharian kita, panggilan tidak hanya sebatas Tuhan memanggil untuk pergi ke satu tempat, seperti apa yang dialami Yakub. Tetapi ada banyak panggilan yang Tuhan mau kita untuk meresponnya, mendengarnya, dan mentaatinya. Panggilan Tuhan itu bisa berupa bagaimana kita peka melihat keadaan di sekitar kita, peka melihat sesama kita, peka melihat keadaan keluarga, gereja, bangsa, dan negara kita. Lalu kemudian kepekaan itu mendorong kita untuk menindaklanjutinya melalui aksi. Ketika kita melihat, mendengar, mengetahui ada seseorang yang bergumul, maka kepekaan yang kita miliki itu kita taati dengan kemudian mendengarkan pergumulan mereka. Dengan kemudian berdoa untuk mereka. Dengan kemudian peduli, melakukan sesuatu, berbagi, melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi ketika kita peka melihat sekitar kita, mendengar sekitar kita, memperhatikan sekitar kita, kepekaan itu harus kita wujudkan dalam aksi nyata. Itulah ketaatan.
Jangan ketika kita tahu ada orang yang membutuhkan, lalu kita punya sesuatu yang bisa kita berikan, bisa kita tolong, tetapi kita hanya berdoa, Tuhan, kiranya ada orang lain yang menolong dia, yang menolong mereka, padahal kita bisa melakukannya. Tetapi orang yang peka mendengar panggilan Tuhan, mentaatinya, dia akan melakukan sesuatu yang bisa ia lakukan karena ia tahu apa yang dilakukannya itu adalah kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menyertai orang yang mentaati panggilannya. Tuhan menyertai orang yang mentaati panggilannya. Ketika tadi kita telah memiliki kepekaan, lalu kita mentaatinya, melakukannya, maka jaminannya Tuhan menyertai. Jadi Tuhan tidak hanya sekedar membiarkan kita atau memanggil kita untuk melakukan sesuatu lalu tidak menyertai, tidak. Tuhan pasti menyertai. Artinya apa? Ketika kita punya kepekaan, kepedulian, lalu kita punya sesuatu yang ingin kita lakukan, lalu kemudian kita tergerak untuk itu, yakinlah ketika kita mau mentaati suara hati itu, gerakan hati itu, kepedulian itu, kepekaan itu, maka Tuhan menyertai kita untuk mewujud nyatakannya. Makanya tidak jarang kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, ketika kita punya niat baik, alam semesta ini, alam dan seluruh isinya dipakai Tuhan untuk mewujud nyatakan niat baik kita itu. Tetapi ingat, ketika kesempatan itu diberikan, lakukanlah. Ketika kita punya niat, lalu kemudian Tuhan memberkati kita dengan caranya yang melampaui akal dan pikiran kita. Ketika apa yang ingin kita lakukan itu sudah ada di tangan kita, di hadapan kita, lakukanlah, berikanlah. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menyertai orang yang mentaati panggilannya. Jadi ketika kita punya kepekaan, kita mentaati itu, mewujudkannya dalam sesuatu hal yang bentuk atau sesuatu yang nyata, maka Tuhan akan menyertai kita, mencukupkan untuk melakukan apa yang ingin kita lakukan tersebut. Yang ketiga, Tuhan memelihara orang yang mentaati panggilannya. Tuhan memelihara orang yang mentaati panggilannya. Ketika kita sudah peduli, peka, lalu kemudian kita taat, kita melakukan apa yang kita tahu Tuhan ingin kita lakukan, yakinlah Tuhan memelihara. Memelihara di situ terkandung makna Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, memperlengkapi apa yang kita butuhkan, sehingga kita tidak berkekurangan ketika kita mentaati panggilan Tuhan itu. Makanya orang yang memberi tidak pernah berkekurangan. Makanya orang yang berbagi tidak pernah berkekurangan. Karena apa? Karena Tuhan memelihara dia. Tuhan yang menggerakkan hatinya untuk berbagi, untuk memberi, untuk peduli tadi, untuk peka tadi, untuk melakukan sesuatu tadi. Tuhan itu juga yang akan memelihara dengan segala sesuatu yang dibutuhkan. Itu yang menjadi jaminan dalam hidup keseharian kita. Karena itu, jika kita punya rencana, jika kita punya harapan dalam menjalani hari-hari kita di 2022 ini, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Yakinlah, Dia akan setia menyertai. Dia setia memelihara kita sampai pada akhirnya. Kiranya kehidupan kita menjadi kehidupan yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Apapun pergumulan kita saat ini, jangan berhenti untuk peka mendengar panggilan Tuhan. Apapun pergumulan kita saat ini, jangan berhenti untuk taat kepada panggilan Tuhan. Karena ketika kepekaan dan ketaatan itu kita miliki, maka janji penyertaan dan pemeliharaannya nyata atas kita. Kiranya firman Tuhan memberi kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Saya akan menyanyikan sebuah lagu. Kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua.
dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak takut karena Tuhan menyertai kami dalam segala rencana dan harapan kami. Kiranya kami dimampukan untuk tetap mengimani bahwa Tuhan yang memanggil itu adalah Tuhan yang setia, menyertai dan memelihara kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati keluarga kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, berkati setiap orang yang bergumul saat ini, Tuhan yang menolong, menopang mereka, memberikan bagi mereka pengharapan, agar mereka tidak dikalahkan oleh pergumulan mereka, tapi melalui pertolongan Tuhan, mereka dimampukan melewati, melampaui, dan memenangkan setiap pergumulan kehidupan mereka. Apapun yang kami rencanakan sepanjang hari ini, berkatilah ya Bapa, agar menjadi puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, dan menjadi sukacita berkat bagi kami dan sesama. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.